Tapi depan rumah kan, bukan di dalam rumah ya? Iya, di depan rumah kan kita nggak bisa dengerin pakai ya, maaf nih ya. Mandor sini keamanan deh, Pak. Keamanan TPA. Itu kita mau catatnya. Lo jangan setapak benar ini, jangan setapak kamu sono. Iya. Menurut tergugat, dulunya di depan rumah-rumah para penggugat ada makam. Ada makam. Saya tahu, Pak. Itu saya tahu. Tanah juga di sini menyerong bawah miring. Iya, Pak. Di depan rumahnya Bu Oda sama Bang Jarot. Kalau tarik nggak naik sampah, kalau di sini jangan nih, jangan unit 2, Pak. Atas. Kalau ke sana jangan setapak. Oke. Oh iya iya. Katanya ternyata nggak semua ada kuburan kan? Iya. Rumah siapa saja yang ada di depan Jarot Said sama Oda. Ada di depannya ada kuburan. Iya. Itu tanah makam sebenarnya seingat saya. Kalau Pak Haji Usuk nggak pernah menjual tanah di situ. Iya ada kuburan. Ada seperti di pintunya, Pak. Iya. Iya. Yang nggak sebelah sininya emang banyak kuburan, Pak. Nggak ada, Pak. Yang di Kode nggak ada, yang di saya di depan juga di sini yang ada, tapi di saya nggak ada. Iya. Nah, kami berdua tahun 2001 tinggal di sini, Pak. Dan sebelum masuk TPA sebelah kanan. Itu saya, Pak. Yang namanya di Sebelah kanan ada mobil banyak berhenti itu. Pada waktu ada tanah kosong, ya Pak Saman yang ngerawatin, dia minta ganti rugi 1 juta, saya kasih. Setelah saya bikin bangunan, ya udahlah, itu nggak ada cerita sama siapa-siapa lagi. Saya suruh ngisi. Setelah saya dibeliin tanah di sono, ambil jalin yang nerusin, baru yang ngerjain saya kayak Jaro, kayak Oda, itu ngisi. Tapi di Oda sama Jaro saya itu ada kuburan. Pak saya, subur. Sebagai ahli warisnya, pertanyaan akan menjelaskan apakah benar di sini adalah yang dijadikan penggugat ini adalah tanah dari Haji Muhammad Yusuf. Pak Lurah Mohon izin yang mulia, yang kami tahu, kami sejak kecil juga memang tahu di sini ya. Ini adalah jalan, kita berdiri adalah jalan, ada jalan. Dan ini juga memang ada makam keturunan orang Tionghoa ya. ya. Di dalam apa di luar? Di dalam apa di dalam? Di dalam juga ada. Di dalam ada. Ada. Di sini jalannya Pak RW. Kalau ini kan dulunya unit 2 punya Pak Tijan. Iya betul, tapi di sini udah jadi pemakaman nih dulu. Oh, di sini ada. Iya, ada pemakaman. Di sini Empang, tapi di luar tanah Pak Tijan ya. Iya. Oh, di sini berarti. Di atas ini nih. Ini pesambung ini nih Pak, naik ke atas. Jadi kalau tanah Haji Muhammad Yusuf bukan di sini ya Pak Lurah? Di sini memang bukan tanah milik Haji Muhammad Yusuf, dia sebagai kuasa di sini. Iya, waktu itu mendalilkan juga yang mulia, mendalilkan bahwa ada di sini dari saksi. Itu yang kami ketahui, Bu, mohon izin, di sini ini kan jalan, kita berdiri di atas jalan. Nah, dan kebetulan orang tua kami memang belum pernah memberitahukan kepada kami, kepada keluarga, kalau memang punya area di sini. Tidak pernah memberitahukan. Barangkali ya lebih detailnya, kalaupun memangnya memiliki luas di sini, terdaftar nggak di buku C gitu. Kalau memang terdaftar di buku C berarti kan ada. Kalau memang tidak terdaftar, memang tidak ada. Jadi sudah dibuktikan tadi yang mulia bahwa dari dijadikan penggugat adalah kejadian dilakukan oleh Pak Samad. Saya kira berdalil ini, itu kesimpulan. Yang kita mau tahu itu adalah mengenai objek, bukan alas haknya. Alas haknya itu nanti ada ronde selanjutnya. Ini ronde sekarang ini kita mau tahu objek tanahnya itu yang mana. Berselisih apa tidak objeknya, maksudnya itu letaknya. Jangan-jangan nanti tanah yang ditunjukkan oleh penggugat ternyata bukan itu yang menurut tergugatnya jadi sengketa. Berabe kita pengadilan. Jadi kita mau tahu satu dulu, yang jadi sengketa ini menurut penggugat dan penggugatnya adalah memang benar, itulah dia. Itu maksud kita datang sini. Hanya mengenai objeknya saja. Jangan nanti kita salah. Ternyata bukan itu yang digugat oleh penggugat, bukan itu yang ditunjukkan oleh tergugat. Kalau gitu tidak sama. Kan gitu maksud kita. Jadi kita mau tahu saja, yang ditunjukkan oleh penggugat tadi, apakah itu menjadi sengketa enggak menurut tergugatnya? Makanya kita tanya, ini jadi enggak, masuk enggak, supaya kita jangan salah nantinya. Saja kira-kira. Masalah alas haknya nanti ada waktunya nanti. Hanya masalah ini tanahnya itu dulu mana yang jadi sengketa? Objek yang jadi sengketa yang mana? Tadi sudah diterangkan oleh para penggugat. Kalau ulangi lagi. Ini tadi ya. Yang ini ya, yang menurut penggugat dulunya mereka mempunyai, menurut mereka di dalam sini, di dalam yang sekarang ada tembok, bibir tembok. Itulah yang dijadikan sengketa oleh penggugat. Makanya tadi kita tanya kepada tergugat, apakah yang ditunjukkan oleh para penggugat itu dalam itu termasuk jadi sengketa dalam arti masuk nggak dalam sertifikat yang sekarang ada di tergugat. Kalau nggak masuk, silahkan ditunjukkan yang mana yang nggak masuk. Kalau masuk, kalau begitu sudah sama. Apa yang digugat, disengketakan oleh penggugat itu termasuk juga yang dipertahankan oleh tergugat. Tapi kalau di luar itu silahkan
silakan kita akan catat mana yang di luar dari sertifikat yang dikuasai oleh tergugat, tanah-tanah yang ditunjukkan oleh para penggugat. Apakah ada? Tidak ada. Itu tidak ada. Oke. Sebenarnya di dalam sertifikat sekarang kan begitu. Dan itu sama sengketanya. Sengketanya sudah sama. Kan begitu. Masalah nanti siapa yang lebih berhak, nanti kita akan hitung sesuai dengan begitu. Hari Kamis Kamis depan. tanggal 24. Ya, hari Kamis depan. Ya. Maka ya, sidang berikutnya hari Kamis tanggal 24 September 2020 untuk kesimpulan dari para pihak. Cukup kita nyatakan pemeriksaan tempatnya selesai. Persidangan sidang fisik yang kemarin dilakukan oleh pihak pengadilan seperti apa, Pak? Baik, terkait dengan kemarin hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh pengadilan Kota Tangerang, bahwa masyarakat ahli waris kuburan berkumpul meminta atau memohon kepada pengadilan kuburannya atau ahli waris keturunan yang memang makamnya sudah terkubur oleh kegiatan Jaro Said, yang notabene memang kegiatan mereka adalah pengangkutan sampah yang dari luar Kota Tangerang. Kita selaku pemerintah Kota Tangerang yang unit sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup akan terus berjuang mempertahankan hak warga keturunan yang memang kuburannya dilakukan penutupan atau teruruk oleh sampah yang dilakukan oleh Jaro Said, dan juga memohon kepada pengadilan sebagai penegak hukum meminta atau memohon untuk melakukan proses ini dengan seadil-adilnya, sehingga masyarakat keturunan bisa kembali berziarah kepada nenek moyangnya atau orang tuanya yang memang sudah dimakamkan di lokasi tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan kepemilikan surat-surat yang digugatkan Jaro Said kepada pemerintah Kota Tangerang, yang dari 5 orang itu kemarin kami sudah mendapatkan surat keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan Neglasari selaku PPATS bahwa surat yang dimiliki oleh Jaro Said adalah tidak terregister di Kecamatan Neglasari. Berarti kami menganggap bahwa surat tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai gugatan. Enggak, dari pihak ahli waris ini ada nggak gugatan ganti rugi mengenai hilangnya puluhan makam keturunan Tionghoa, Pak? Ya, mereka kemarin sudah mendatangi ke kami memohon kepada yang melakukan kegiatan sampah, yaitu Jaro Said. Warga keturunan akan meminta pertanggungjawaban terkait kuburan atau makam yang terkubur oleh sampah-sampah yang ada di sana. Pak, bisa dijelaskan nggak mengenai aktivitas pembuangan sampah liar ya yang dilakukan oleh Jaro Said? Itu sudah berapa lama dia, Pak? Kegiatan Jaro Said yaitu sudah dilakukan sejak tahun 2009 kurang lebih sampai tahun 2019 seketika kami melakukan penertiban terkait dengan gubuk-gubuk yang ada di dalam kuburan dan di TPA Rawakuci. Jadi mengenai status lahan itu sebenarnya milik siapa sih, Pak? Kalau lahan yang berdiri Jaro Said CS atau gubuk-gubuk yang berdiri adalah milik pemerintah Kota Tangerang, yaitu TPA Rawakuci. Oke, cukup. Tambahan kemarin yang diwakili oleh Bapak RW Timsang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang yang sudah menertibkan lahan yang ada di lokasi bersebelahan dengan TPA, yaitu makam keturunan yang mereka lakukan oleh Jaro Said, sehingga sekarang para warga keturunan sudah mulai lega dengan kondisi yang sekarang sudah dilakukannya penertiban. Tinggal mereka melakukan nanti pembenahan selanjutnya, sehingga mereka nanti bisa kunjungan atau sembahyang kuburan kalau orang Tionghoa seperti itu. Dulu pembangunan Bapak Said saya sering menegur karena nggak dianggapin sama dia, bukan sering dulu menentukan tahu. Bapak bisa jelasin nggak, Pak, mengenai makam-makam itu sebenarnya posisinya ada nggak sih di area rumah gubuk Jaro Said? Itu ada. Kemungkinan di situ memang ada bangunannya, dari bangunan Bapak Said itu memang ada makam sebelah kiri. Kita mau pilih jalanan ini ada juga bangunan, ada makam sedepannya juga, ada makam juga, bangunan juga yang punya Pak Ambin, keluarganya Ambin.
Nah, mengenai pembuangan sampah yang dilakukan oleh Jarod Said dan teman-teman itu menutupi makam juga nggak Pak? Awal-awal sih tidak menutupi makam. Tidak menutupi makam. Lama-kelamaan itu sampah itu menyebar, bikin meluas ke depan. Sehingga menyebabkan beberapa puluhan makam keturunan Tionghoa hilang. Dari di dekat Bulu Solo, itu banyak makam juga, semuanya mau ketiga dulu. Makam keluarga. Saya itu dengan lihat belum hampir 5 tahun saya nggak nyampe situ, tapi udah tahu kalau kan mau jalan kalau kebetulan orang tua saya kakek saya belakang kelihatan nggak ada nama ada, cuman nggak lihatnya ada rumah aja ada itu dia. Oh benar, berarti benar ada rumah gubuk di atas tanah makam keluarga. Iya. Nah harapan Bapak nih Pak, harapan Bapak pengennya seperti apa sih Pak? Ya asalnya kuburan lagi, saya minta bentuk ada kuburan lagi sih. Kuburan itu apa-apa, pokoknya yang penting kuburan kakek saya itu asalnya di keramik, tadinya tidak ada batu, itu berupa batu lagi aja gitu.